Mereka menuntut kejelasan. Mereka ingin tahu siapa yang menilai, dengan dasar apa, dan sejauh mana kepentingan non-teknis ikut bermain. Ada kekhawatiran nyata bahwa generasi pemain hari ini akan tumbuh dalam sistem penghargaan yang tidak lagi objektif, di mana pengaruh lebih berharga daripada performa. Tuntutan pun selama bertahun-tahun, publik sepak bola dunia hidup dalam satu stigma yang terus diulang. Lionel Messi dicap sebagai anak emas FIFA. Setiap penghargaan yang ia terima selalu disambut ejekan. Setiap keputusan yang menguntungkannya dianggap hasil perlakuan istimewa. Narasi itu begitu kuat hingga menjadi kepercayaan massal. Namun, seiring waktu, ironi mulai muncul. Karena jika ditarik benang merah dari berbagai peristiwa besar, justru satu nama lain yang tampak selalu berada di pusat perubahan sistem, Cristiano Ronaldo. Ketika Messi disebut sebagai anak papa FIFA, Ronaldo justru jarang disentuh narasi tersebut. Ia diposisikan sebagai korban sistem, sebagai sosok yang melawan ketidakadilan. Namun, publik mulai bertanya ketika satu demi satu kejadian terasa janggal. Mulai dari keputusan-keputusan kontroversial hingga perubahan struktur yang justru menguntungkan posisi Ronaldo secara simbolik. Salah satu momen yang kembali diangkat publik adalah ketika kartu merah Ronaldo dalam sebuah insiden besar akhirnya dicabut. Keputusan itu memicu perdebatan panjang. Sebagian menyebutnya koreksi yang adil, sebagian lain melihatnya sebagai perlakuan istimewa. Saat itu, suara publik belum bulat, namun keraguan mulai tumbuh. Lalu, datang fase berikutnya. Ronaldo pindah ke Timur Tengah dan justru bukan meredup, melainkan semakin menjadi pusat perhatian dunia. Media global mengikuti langkahnya. Sponsor bergerak, agenda sepak bola internasional bergeser, dan secara perlahan struktur lama mulai berubah. Ketika wacana beredar bahwa FIFA akan mengakhiri penghargaan tahunan The Best dan menggantinya dengan format baru yang bekerja sama dengan Dewan Olahraga Dubai, mitra yang juga berada di balik Globe Soccer Awards, publik kembali bereaksi. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa sekarang? Mengapa arah baru ini terasa begitu selaras dengan panggung yang selama ini identik dengan Cristiano Ronaldo? Disinilah narasi mulai berbalik. Jika sebelumnya Messi dituduh sebagai anak emas sistem, kini justru Ronaldo yang dianggap memiliki pengaruh luar biasa terhadap arah kebijakan. Bukan lagi sekedar pemain penerima penghargaan, tetapi figur yang seolah mampu menggoyang struktur penghargaan itu sendiri. Sebagian publik melihat perubahan ini sebagai langkah modernisasi. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk ketergantungan FIFA terhadap figur global terbesar yang masih aktif. Namun, ada pula yang mencurigai bahwa perpindahan dan penyatuan penghargaan ini hanyalah upaya menciptakan panggung yang lebih ramah bagi satu nama tertentu. Isu pun berkembang liar. Ada yang menyebut ini sebagai cara agar Ronaldo kembali unggul dalam sistem penilaian baru. Ada pula yang menyebutnya sebagai jalan lain untuk menciptakan legitimasi baru. Tentu, semua ini masih berada di ranah laporan beredar, opini, dan persepsi publik. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya kecurangan. Namun, satu hal tak bisa diabaikan. Pengaruh Cristiano Ronaldo terhadap arah sepak bola dunia hari ini sangat nyata. Ketika satu pemain mampu membuat pusat perhatian, pusat bisnis, bahkan pusat penghargaan bergerak mendekatinya, maka label anak emas menjadi sulit dihindari. Ironisnya, narasi yang selama ini dilekatkan kepada Messi perlahan memudar. Messi justru semakin jarang tampil dalam pusaran kontroversi struktural, sementara Ronaldo, secara sadar atau tidak, berada di tengah pusaran perubahan paling besar dalam sistem sepak bola modern. Maka publik pun mulai bertanya ulang, siapa sebenarnya anak emas FIFA? Siapa yang benar-benar diikuti oleh sistem? Siapa yang membuat aturan lama runtuh dan digantikan dengan panggung baru?
Jawabannya kini tidak lagi sesederhana yang dulu, karena jika ukuran anak emas adalah siapa yang paling mempengaruhi arah kebijakan, siapa yang membuat sistem menyesuaikan diri, dan siapa yang membuat dunia sepak bola bergerak mengikuti langkahnya, maka nama itu bukan lagi Lionel Messi. Dalam realitas sepak bola hari ini, suka atau tidak, kontroversial atau tidak, satu hal mulai diyakini banyak orang. Cristiano Ronaldo bukan hanya pemain besar, ia adalah pusat gravitasi sistem. Dan di titik itulah narasi anak emas FIFA berubah arah. Official, FIFA telah mengakhiri penghargaan tahunan The Best. Upacara penghargaan FIFA akan digantikan dengan upacara penghargaan baru yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dewan Olahraga Dubai, mitra yang juga berada di balik Globe Soccer Awards, mulai 2026, ujar laporan Football Tweet. Sejumlah legenda secara terbuka mempertanyakan arah baru penghargaan sepak bola dunia, bukan soal siapa yang diuntungkan, tetapi tentang siapa yang mengendalikan sistem. Mereka menilai bahwa sepak bola sedang berada di persimpangan berbahaya, ketika penghargaan tak lagi murni mencerminkan prestasi di lapangan, melainkan terlalu dekat dengan figur, pengaruh dan kepentingan komersial. Jika satu pemain bisa membuat sistem menyesuaikan diri, maka di mana letak independensi? Itulah pertanyaan yang mulai bergaung. Para legenda menegaskan bahwa penghargaan harusnya berdiri di atas pemain, bukan bergerak mengikuti pemain. Namun, alih-alih dibenahi secara transparan, sistem justru dipindahkan, digabungkan, dan dibungkus ulang dalam format baru. Bagi mereka, ini bukan reformasi, melainkan pengalihan masalah. Bintang-bintang aktif pun mulai bersuara. Mereka menuntut kejelasan. Mereka ingin tahu siapa yang menilai, dengan dasar apa, dan sejauh mana kepentingan non-teknis ikut bermain. Ada kekhawatiran nyata bahwa generasi pemain hari ini akan tumbuh dalam sistem penghargaan yang tidak lagi objektif, di mana pengaruh lebih berharga daripada performa. Tuntutan pun mulai mengeras. Transparansi total, kriteria berbasis data yang terbuka, panel penilai yang independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan komersial manapun. Bahkan ada suara yang mendesak agar sejarah penghargaan lama diaudit ulang demi memulihkan kepercayaan publik yang terlanjur runtuh. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.